Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Quran Surat Al-Muzammil ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadalah kepadanya dengan sepenuh hati. Di sini wadhkur kita terjemahkan sebutlah, ya, fi'il amr perintah. Kemudian isma rabbika, nama Tuhanmu, sebutlah nama Tuhanmu. Watabattal ilaihi, dan beribadalah kepadanya, tabtila, dengan sebenarnya beribadah. Jadi wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadalah kepadanya dengan sepenuh hati atau sebenar-benarnya beribadah. Tentu di sini kita melihat ada pola yang sama karena adanya keberadaan huruf athof, ya. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, ya. Di situ merupakan jumlah fi'liyah yang pertama dan ada waw athof yang berwarna merah di sana juga merupakan jumlah fi'liyah. Bagaimana ketentuan jumlah fi'liyah tentu sudah sering kita bahas di ayat-ayat sebelumnya di surat Al-Muzammil yang sedang kita bahas ini. Jadi polanya sama, ya. Kita sedang membicarakan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah tentu kita paham diawali dengan kata kerja, seperti misalnya kita membahas wadhkur isma rabbika, ya. Di situ ada fi'il amr. Kata kerja perintah tentu di situ ada fa'ilnya atau pelakunya, dan isma rabbika merupakan maf'ul bih atau objeknya, sehingga kenapa wadhkur isma, ya, isma itu harokat akhirnya adalah fathah karena maf'ul bih masuk dalam mansubatul asma, ya. Tentu saja sekali lagi kita ingat komponen utama jumlah fi'liyah, ya, ada fi'il kata kerja, ada fa'il, dan kadang membutuhkan objek jika fi'ilnya muta'addi. Jadi minimal 2 bisa 3, ya. Ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ul bih. Nah, di situ uzkur, ya, tentu kita kebetulan uzkur kita bisa mentasrif, ya, kebetulan mutasarrifnya tam sempurna sehingga lengkap, kita bisa mentasrifnya. Uzkur sekali lagi merupakan fi'il amr, kata kerja perintah yang kita bisa mentasrif dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah dari dzakara yadhkuru dzikron, dzakirun madhkurun, uzkur la tadhkur, ya. Uzkur di situ fi'il amr, ya, kata kerja perintah, ya. Kalau di sini posisinya berarti di posisi yang ke-6, ya. Tentu juga dalam hal ini uzkur kita juga bisa mentasrif secara lugawi, ya, perubahan katanya yang tentu mempertimbangkan jenis jumlah dan kata gantinya, ya. Dalam hal ini uzkur fi'il amr dengan fa'il atau pelakunya dhomirnya adalah anta. Maka kita juga bisa mentasrif, ya, tentu berkaitan dengan dhomair yang mukhatab dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Maka di situ anta, ya, uzkur, uzkura, uzkuru, uzkuri, uzkura, uzkurna, ya. Uzkur itu, ya. Berikutnya jumlah fi'li yang kedua yang sedang kita bahas adalah watabattal ilaihi tabtila, ya, dan beribadahlah kepadanya dengan sungguh-sungguh beribadah atau sepenuh hati. Di sini tabattal tentu merupakan fi'il amr dengan fa'il ada di sana, sedangkan ilaihi syibul jumlah susunan jar majrur, dia muta'allaq, ya, muta'alliqon, memiliki keterkaitan makna dengan fi'il tabattal. Sedangkan tabtila masuk sebagai maf'ul mutlak yang memiliki makna penegasan, ya. Jadi tentu secara umum antara maf'ul mutlak dan fi'ilnya itu ada berkaitan. Biasanya maf'ul mutlak itu terdiri atau dibentuk dari masdar dari fi'il yang ada itu. Apakah ada kaitannya antara tabattal dengan tabtila? Nanti kita akan bahas di penjelasan berikutnya. Tabattal, ya, sekali lagi ini merupakan fi'il amr kata kerja perintah.
Tentu dalam hal ini kita bisa mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari tabattala, yatabattalu, tabattulan, mutabattilun, mutabattalun, tabattal, la tatabattal, ya. Di situ fi'il amrnya tabattal, ya. Kalau kita perhatikan tabattala ini masdarnya adalah tabattulan, ya. Kalau tadi kita bahas tabattala tetapi di belakangnya menjadi tabtilan, ya. Kenapa terjadi perbedaan demikian, ya? Seharusnya kalau misalnya penegasan, ya, tabattal ilaihi tabattulan, bukan ilaihi tabtilan, ya. Ini memang indah sekali Al-Qur'an ini, ya. Dalam pembahasan berikutnya kita bisa juga mentasrif secara lughawi, ya. Tentu tabattal, ya, merupakan fi'il amr dengan fa'il atau pelakunya di situ dhamir anta, ya. Kita sekali lagi bisa mentasrif tentu dengan dhamair yang mukhatab yang hadir dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, tabattal, tabattala, tabattalu, tabattali, tabattala, tabattalna, ya. Di situ anta tentu tabattal, ya. Boleh dikatakan fa'il atau pelakunya tabattal. Nah, tadi sampaikan bahwa tabattal ilaihi tabtila, ya. Maka kenapa yang muncul tabtila bukan tabattulan, ya? Kalau misalnya sebagai penegas, sebagai maf'ul mutlak, sejatinya kan, ya, sejatinya bahwa tabattal ilaihi tabattulan, ya, tetapi ternyata tabattal ilaihi tabtila, ya. Beribadahlah dengan sebenarnya beribadah. Di sini sekali lagi tabtilan, ya, tabtilan sebagai naibul maf'ul mutlak, boleh dikatakan sebagai pengganti dari maf'ul mutlak, ya, yang pada kesempatan kali ini tentu kita maknai fungsinya sebagai penegasan. Beribadahlah dengan sebenar-benarnya beribadah dengan sepenuh hati. Tapi kenapa dipakainya tabtilan, ya? Apa ini juga sebuah pertanyaan bagi kita, barangkali ada yang bisa menjelaskan juga. Apakah karena tabtilan sinonim dengan masdar tabattal, ya, tabattala, ya? Mungkin sinonim, ya. Kalau dari akar katanya kan hampir sama, ya. Dalam hal ini pertanyaannya, apakah karena tabtilan sinonim dengan masdar tabattala, yakni tabattulan yang dihapus? Mudah-mudahan ini juga bagian dari pemahaman tambahan kita terkait naibul maf'ul mutlak. Nah, perubahan dalam tasrif istilahi tadi, ya, tabtilan, ya, kan tadi masdar kata kerja yang dipendakan, ya. Yang tadi kan tabattulan, tapi ini tabtilan. Tabtilan tentu berbeda dengan tabattala tadi, ya, fi'il madhinya. Maka di sini dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah tabattala, ya. Kalau misalnya tabattala dengan tabattulan, masdarnya tabattulan, tapi tabatila sebagai masdar, maka sekali lagi ketika kita mentasi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah dari battala, yubattilu, tabtilan, mubattilun, mubattalun, tabtil, la tubattil, ya. Di sini sekali lagi beda, ya, tabtilan dengan tabattulan fi'il madhinya. Kalau tadi tabattala, ini battala, ya. Sekali lagi masdarnya masdar yang berbeda, tetapi kalau dilihat akar katanya, pembentukannya hampir sama, maknanya juga tidak terlalu jauh, boleh dikatakan mirip, boleh, ya. Nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Jadi di sini disampaikan wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Bagaimana kedudukan i'rabnya? Kita meng'irabnya adalah wadhkur, ya, wadhkur dari wa dan uzkur. Waw di sini sekali lagi merupakan harfu istinafin, ya, harfu istinafin. Jadi dia adalah huruf istinaf.
ya, huruf wawu istiqnafiyah menandakan ini sebuah awalan kalimat yang baru yang secara kedudukan grup tidak memiliki yang sebelumnya, ya. Begitu secara umum disampaikan. Mabniu alal fathi, tetap atas fathah di sana, ya, dibaca wa. Sedangkan udhkur merupakan fi'il amr, ya. Wadhkur merupakan fi'il amr di situ, ya, kata kerja perintah. Kata kerja perintah mabni ala sukun, tetapnya atas sukun di sana, ya. Sukunnya muqaddar yang diperkirakan liltiko isakinain, karena bertemunya dua sukun di sana, ya. Jadi tadi, ya, udhkur dengan isma itu, ya. Maka dilanjut yang tadinya udhkur menjadi wasol, lanjut liltiko isakinain, bertemunya dengan dua sukun sehingga menjadi wadhkurisma, ya. Wal fa'ilu dhamir mustatir takdiruhu anta, dan di situ fa'il atau pelakunya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah anta atau kamu laki-laki tunggal, ya, orang kedua tunggal laki-laki. Kemudian isma maf'ulun bih, dia adalah objek maf'ul bih yang tentu saja mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu adz-dzahiratu, ya. Karena dia adalah masuk dalam mansubatul asma, yakni maf'ul bih, maka dia mansub, tanda nasabnya adalah harokat fathah di sana, dan isma ini adalah mudhof. Rabbika merupakan mudhofun ilaih, majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu adz-dzahiratu, ya. Di situ Rabbi, ya, kenapa kemudian dia harokat akhirnya kasroh? Karena dia sebagai mudhofun ilaih. Nah, pada saat yang sama Robbi juga berkedudukan sebagai mudhof, yang dimana al-kaf disebut isim domirnya sebagai mudhofun ilaih, yang tentu saja al-kaf di situ domir muttasil mabniu alal fathi fi mahalli jar, mahalnya adalah jar, mudhofun ilaih karena dia sebagai mudhofun ilaih. Berikutnya wa tabattal, wa di situ harfu atfin, ya, dia adalah huruf ataf mabniu alal fathi, tetapnya atas fathah di sana, dan tabattal merupakan fi'lu amrin, dia adalah fi'il amr mabniun ala sukun, tetapnya atas sukun di sana, ya. Wal fa'ilu dhamir mustatir takdiruhu anta, dan fa'il atau pelakunya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah anta. Ilaihi merupakan susunan jar majrur terdiri dari ila sebagai harfu jarrin mabnu ala sukun yang tetap atas sukun di sana, dan alha di situ dhamir muttasil mabnu alal kasri, ya, tetapnya atas kasroh fi mahali jar, ya, mahalnya adalah majrur di situ. Kemudian tabatila disebut tadi naibun anil maf'uli, ya. Jadi dia naibun anil maf'ulil mutlaki, ya. Dia adalah naibul pengganti dari maf'ul mutlak, ya, yang tentu saja naibul maf'ul mutlak, penggantinya maf'ul mutlak juga mansubun, ya, dia adalah mansub wa alamatun nasbihi al-fathatu adz-dzahiratu, dan tanda nasabnya tentu di situ adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Demikian yang bisa sampaikan, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.